Maksud Anda datang ke sini itu buat apa gitu loh? Buat apa? Anda mau cerita apa di sini gitu loh? Beda produk gak punya apa? Oke, yuk. Aku tuh mahal sih. Udah, langsung. Oke guys. Aing nakon niku kowe aja. Oke. Malah diwalek meneh. Iki dhewe siap. Oke. Selamat. Selamat siang. Oke. Mas Beta ya. Emang ini siang, Mas? Loh, penonton kita kan tidak tahu menonton kita pas kapan. Kan bisa saja penonton kita nonton pas sore hari, malam hari, pagi hari kan. Ya udah, Jadi selamat siang, pagi, sore, dan malam hari buat kalian semua. Selamat datang di Jamet Ngejubrus Podcast. Oke, kalau di sini siang berarti selamat siang Mas Beta. Boleh tahu nama lengkapnya siapa? Nama saya Ideta Eka Saputra. Oh, dari Bali ya berarti ya? Enggak, Mas. Lah dari mana biasanya kan Gusti, Oh, iya. Wayan gitu kan biasanya. Itu nama juga ada silsilahnya itu. Silsilahnya. Maksudnya jarang aja gitu. Nek maksudnya Iya, kan? wong Jawa jenenge Ideta, mungkin kan biasanya Jono, Paidi gitu kan, iki kok Ideta itu silsilah maksudnya Ya, orang Jawa kan sudah familiar dengan nama Bayu, Putra. Ya. Jadi bapak saya itu dulu kan kerja di IDT, IDT itu Impres Desa Tertinggal. Impres Desa Tertinggal. Ya, itu zaman dulu kayak kan Purworejo kan masih tertinggal kan. itu kayak program pemerintah. Ya, program pemerintah itu dari ya kalau nggak salah dari kecamatan atau di mana itu. IDT, Impres Desa Tertinggal. Berarti kayak listrik masuk desa. Gitu-gitu apa gimana ya? Maksudnya aku kurang ngerti maksudnya. Ya, saya juga nggak tahu. Mungkin besok bintang tamunya bapak saya. Biar bisa menjelaskan IDT itu seperti apa. Ini asik banget ya. Saudara-saudara bisa ikut, bisa dikulik jadi lagi. ya, Sebenarnya ya. nggak penting juga, tapi ini kan ya gimana lagi kan? Benar, Saya benar. tahu kalau ada kekurangan konten. Oke. IDT, Impres Desa Tertinggal. Nah. Itu tahun sekitar tahun berapa itu, Mas? Ya sebelum 97. Sebelum 97. Iya, masa setelah 97 saya dikasih nama. Kan pastinya sebelum 97. Saya kan kelahiran 97 ya, walaupun muka-muka masih 2000 kayak gini kan. Oke, kembali lagi ke IDT itu ya. Ini udah melenceng jauh ini ya. Ya, IDT itu gimana tadi? Iya, bapak saya kerja Ada di IDT. itu kantor IDT. Nah, saya posisi itu ibu saya hamil. Iya, hamil saya. Hamil saya itu ya. Nah, sama Pak Lurah atau Pak Camat itu. Pokoknya kalau punya udah dipesenin, dikasih nama. Ini kalau besok anaknya laki-laki dikasih nama Ideta. Diambil dari IDT. IDT. Ya, Impres Desa Tertinggal. Ya, walaupun berarti itu artinya saya ada tertinggal. Ya gimana lagi kan? Nama itu adalah doa. Jadi secara tidak langsung itu didoakan ada bagian yang tertinggal. Ada bagian yang tertinggal dari Anda gitu. Iya, pokoknya tertinggal dari yang lainnya. Oh, iya. Ya, Siap. itu. Nah, Makanya. itu kalau anaknya laki-laki. Tapi kalau anaknya perempuan itu dikasih nama Idiawati. Wah, sangat. Idiawati. Iya. Tetap aja ada IDT nih. Iya, gitu ya. dan ada tertinggalnya. Idiawati. Enggak. Terus pas brojol ternyata cowok. Iya, cowok, alhamdulillah. Jenengan cowok ya. Jadinya Ideta. Iya, Ideta. Ideta siapa? Eka itu kalau wong Jawa ki Eka ki siji ya Mas. Enggak, itu anak pertama Mas Eka. Iya Eka. Lah yo pertama kan ayo siji to.
Eka, Iya. Tri, yo, Oh, Tri itu. Oh, iya, Tri. Ponco. Oh, Ponco. Ini aku yo ngerti nek Iya. masalah. Terus anak keenam apa, Mas? Itu lah contohnya 5 jam. Oh, 5 jam. Nggak usah Oke. banyak-banyak kan ntar mungkin netizen kan juga malah bingung ini iya, apa ini. Eka Dwi Tri kalau Ya itu bukan buat orang Jawa kan. buat pembelajaran teman-teman ya, kalau ada anak namanya Dwi berarti anak keempat anak kedua. Tri anak ketiga dan Seterusnya. ya terus Ideta Eka Saputra. Kenapa sih ada Saputra itu Ya maknanya karena apa sih? itu saya putra ya, makanya dikasih nama Saputra. Takutnya ntar kalau nggak dikasih Saputra bisa Jadi belok. Saputri. Iya. Berarti saya bisa memahami banget maksudnya bapak itu ben apa benar-benar teguh pada apa Kelaminnya. jenis kelaminnya. Takutnya kan zaman sekarang kan suka sekarang kan globalisasi udah ya biasalah ya kayak gitulah ya. Kan Ya. di golongan tulang lunak saya. Iya, berarti invertebrata. Iya, berkelamin ganda. Ideta Eka Saputra berarti kalau digabungin harusnya Ideta itu maknanya dari yang desa tertinggal, nomor 1 cowok. Berarti nomor cowok Yang nomor tertinggal. 1 yang tertinggal. Oh. Iya Pak itu. Iya. Nah sekarang saya mau tanya ini, kalau artinya putra itu apa? Ini kok jadi kamu yang tanya saya ya? Kita kan biar sharing, teman-teman juga tahu ini hostnya namanya siapa gitu, Oh, yang gitu. punya konten tuh siapa namanya. Kalau yang punya konten itu namanya Tri Julian Tri Wahyu Tri Nur Julian. Kok Anda Wahyu Tri Nur Julian. nama sendiri aja lupa? Hah? Itu yang punya konten. yang punya Kan tadi konten. orangnya yang punya konten. Nah berarti ini Kalau- kontennya bukan punya Anda? Ya saya di sini kan host. Saya host di sini. Tahu kan? Host kan bayarannya. Host kan. Kan bayarannya ya. Beda, ini beda silsilah ya. Silsilahnya udah berbeda. Terus apa yang tadi mau Anda tanyakan? Ntar dikirain nggak mau apa? Ya nama hostnya dulu kan teman-teman mungkin banyak yang kurang tahu kan Oh nama iya, hostnya. ya udah sebenarnya udah terkenal sih saya mah. Udah terkenal. Ya rata-rata udah pada tahu lah, apalagi netizen sekarang gitu kalau kadang ngetik Purworejo aja yang keluar pasti saya. Oh gitu ya, berarti Anda lebih ngetren daripada Purworejo ya? Iya boleh dikatakan mungkin ya kurang lebih seperti itulah. Maksudnya di mana ketik Purworejo kadang keluarnya langsung saya gitu kan otomatis. Emang siapa sih Mas namanya sampean itu? Ya, Kalau beli tempe aja ya? Ya adalah. Ntar soalnya kalau saya kasih tahu Anda, saya itu gimana deg-degan. Oh, itu berarti bagus Mas kalau sampean deg-degan. Iya, berarti masih hidup. Saya tahu. Emang masih hidup, Mas. Nggak perlu dibahas lagi kalau itu. Nah, cuman kan entar apa terjadilah bulian-bulian Oh, biasanya iya. kan jenengan kan ini aja saya tanya nama aja udah kayak gini apa namanya kerumitannya gitu loh Mas. Saya kadang nggak kuat dengan kerumitan yang ini. terlalu membebani pikiran saya gitu. Iya Mas. Aduh, minum dulu Mas. Ngelak. Oh ya Mas disambil gedang goreng enak banget. Ini gedang goreng rasa pisang. Nggak habis tak. Jadi rodok sepet rasanya. Biasa ya Mas Jerman itu. Tadi pas sebelum ketemu Anda tuh aku malah rasanya yo enak, gedang, yo legi ngono kok saiki ono sepete ngene yo. Ya gitulah. Kayak Apa hidup, Mas. turane saka iki kecemplung kene. Kayak hidup Mas. Terkadang kita itu melihat bahwa gedang itu manis, tapi kalau pas kita makan itu sepet ya. Karya kehidupan inilah. Emangnya kehidupan ini gimana sih Mas? Wah sepet kawan Mas kalau kehidupan saya Mas. Masa nggak ada manis-manisnya jelas? Enggak Mas, ntar dikira ali mineral. Kalau ada manis-manisnya ntar dikira ali mineral. Iya. Mau kemana Mas? Mau ambil itu. Mau ritual. Ritual. Udah lah Mas, kita ngomongin yang berbobot aja Mas. Iya sebenarnya sih dari awal kayak gitu loh, kayak gitu. Cuman ya saya kan nggak tahu nih Mas Deta ini tuh gimana gitu loh, apakah tergolong ya yang sebelumnya gitu loh.
Kita selalu menyebut tamu yang datang ke sini itu kalau cowok itu berarti pria idaman bangsa. Kemarin juga ada Mas Sunu itu adalah salah satu pria idaman bangsa gitu. Nah, ini kan karun jenengan kan tadinya aku piye yo ngomong Ya gimana lagi Mas, saya idaman wanita. Oh, berarti bangsa tidak mengidam-idamkan Anda. Tidak, yang penting bangsa yang wanita. Oh gitu, ya. Iya, Nah, jadi itu kan dari situ kan saya ntar wedine keceplosan, Anda nggak terima kalau Anda adalah salah satu idaman bangsa gitu kan. Jadi kalau kayak yang misalnya kemarin itu Mas Uno dia salah satu inspirasi buat kita semua terutama anak-anak muda gitu. Dia punya produk yang kayak pot dari serabut kelapa gitu loh. Nah itu kayak inspiratif gitu. Terus gitu. ini Mas Deta ini saya nggak tahu ya, tiba-tiba datang ke sini, jadi saya nggak ada prepare. Ini mau nanyanya apakah Mas Deta punya produk kah, atau misalnya ada apa lainnya gitu, mau share suatu pengalaman atau apa? Saya bingung soalnya iya. jujur. Jujur. Podcast Allah. Jujur saja saya masih bingung dan bimbang. Ya, serta sampean aja bingung Mas, apalagi saya Mas. Saya juga bingung kok bisa Anda itu mengundang kebalik saya. Mas, harusnya saya yang bilang, Anda saja bingung apalagi saya gitu. Kok malah saya yang bingung apalagi Anda loh. Allah, stupid. Oke, gini. Ada produk nggak? Enggak ada Mas. Terus maksud Anda datang ke sini itu buat apa gitu loh? Buat Ya, apa? Anda mau cerita apa di sini gitu loh? Udah ada produk gak punya apa? Mau inspirasi atau apa, atau pengalaman yang berbobot mungkin ya, sesuatu yang ada nilainya lah. Aku tahu Anda itu tertinggal. Ya kan? Yang tak masuk tuh orang mungkin lah, maksudnya setertinggal wong kan pasti ada nilai positifnya gitu. Ya, ini itu yang pengalaman kegagalan saja ya Mas. Kalau pengalaman keberhasilan mungkin semua Udah biasa, orang ya? udah biasa. Ini cerita kegagalan kegagalan hidup Anda wah banyak banget Mas. banyak banget. Nah, Banyak ini banget. baru dikulik. Soalnya mungkin ini inspirasi buat yang lainnya biar Nggak takut gagal. Iya, nggak takut gagal. nggak takut gagal Dan kaget kalau dia Nah, berhasil. Loh, nah, aku jadi loh. nah, Nah, itu malah yang lebih penting lagi gini sebenarnya, apa namanya, biar nggak gagal kayak jenengan. Itu yang tak rasa poin yang paling point of view. Poin of view itu sudut pandang, apa hubungannya, poin maksudnya poin yang paling mengena itu Ya. Oke. biar mereka nggak seperti Anda. Ini cerita kegagalan pas sudah lulus sekolah ya Mas. Saya lulus SMA tahun 2016. 2016 Ya. Bingung nih mau kerja apa, saya kan nggak tahu kan. 2016 apa 2006? 2016 Mas, saya kan masih muda. Kalau 2006 kan berarti saya kelasnya akselerasi semua. Masa 10 tahun saya udah selesai sekolah kan. Padahal kan nama saya juga tertinggal kan. Masa kok bisa lebih cepat ya kan? Iya kan, tertinggal. Iya, tertinggal ya. Ya, itu. Terus Pas saya sudah lulus SMA, bingung mau daftar apa. Saya udah, pokoknya ya saya udah punya cita-cita sih dulu mau daftar ke polisi, ke ini ke itu. Daftar ke polisi itu maksudnya buat daftar SKCK apa Daftar anjota Mas, anjota polisi Mas. Oh iya. Anjota polisi itu. Kok audisi. Apa pendaftaran itu? Iya. Itu. Pendaftaran itu, daftar 2016 saya daftar polisi. Dan itu nggak cuma polisi toh Mas, saya sistemnya nyebar jaring. Daftar di wae ra ketompo wae, ngono wae lah. Yang penting daftar. Berarti yang didaftar polisi. Terus saya daftar, saya nggak daftarin tentara. Soalnya nggak boleh sama ibu saya. Terus apa bedanya? Maksudnya kan sama-sama ya istilahnya sama-sama penegak hukum juga kan ya, walaupun kalau tentara mungkin lebih ke ketahanan negara, ya, kalau pertahanan polisi lebih kayak keamanan. Keamanannya harian gitu Ya, kan. karena nggak boleh sama ibu saya. Soalnya Takut jauh ya mungkin dari. bukan takut jauh Mas, saya orangnya dari dulu cuma kerjanya tidur. Soalnya kalau daftar tentara kasihan saya, ibu saya nggak tega. Ya benar sih. Iya. Kalau lagi tidur udah gitu kan malah
Ini bocah gagane turu dari tentara, bahaya Mas. bener, Itu iya, iya, Jadi ibu termasuk- saya ngerestuinya daftar polisi Polisi aja, aja. gitu, Polisi. ya. Polisi. Saya juga daftar STMKG, Sekolah Tinggi Klimatologi Geofisika. Itu apa itu sekolah Itu macam kayaknya namanya kok ngeri gitu. Ngeri kan ya, itu biologi apa? hitungannya peramal cuaca. Oh, ramal cuaca. Jadi kayak BMKG ntar kerjanya. BMKG ya? Ya, Oh, ya itu BMKG. sekolahnya. Kalau BMKG kan Ntar kerjaannya ya, ya, kerjaannya kerjaannya di itu. itu, Saya daftar instansinya. itu 2016. Saya langsung daftar 2 des. Lika-likunya ada itu pokoknya. Nah, gagal. gagal semua. gagal semua. Gagal semua. Itu miris banget ya. Wah, Maksudnya- itu kepikiran. Ya, Ya mungkin kita kan lulus SMA terus bayangannya kan wah, daftar keterima gitu. Oh. Nah, tapi ternyata kan ekspektasi tidak sesuai dengan harapan. Sesuai dengan Nah, harapan. itu. Terus bingung mau ini wah ki nganggur gitu aku gitu kok. Nah, saya kuliah. Cuman sebentar tadi kan katanya saya modelnya nyebar jaring Mas. Jaring kan biasanya agak banyak ya, agak luas. Ini kok ending-endingnya cuman apa polisi sama STMJ. STMKG Mas, STMJ itu Pak. Susu teh, jahe, telur, teh. Susu telur madu jahe. MKG. STMKG sama polisi. Berarti Ya. jaringnya kecil. Iya, jaringnya kecil. Kalau yang besar Indonesia, Iya. ini Anda berarti cuma keprit gitu. Iya, ya Dua disesuaikan dengan kemampuan. Iya, kemampuannya apa jaring Anda di dua itu ya. di dua berarti itu. ya. Gagal. Terus gagal Ya. semua dan Kuliah, saya memutuskan untuk kuliah. mungkin kalau kita kulik lebih dalam lagi tentang kegagalan mungkin akan terlalu sedih ya. Enggak apa-apa, ini buat teman-teman. Buat teman-teman. Buat teman. Jadi jangan menyedihkan kegagalan. Jangan menyedihkan Kegagalan, iya. Tapi- Jangan sedih akan kegagalan. Oh, ada Iya, kegagalan. Tapi itu. Sedihlah jika Anda tertinggal. Jadi ya itu 2016 ya nggak keterima dua-duanya, terus saya memutuskan untuk kuliah di UNY. UNY Jogja ya. Jogja. Nah, kuliah saja kuliah. 2017 lagi saya daftar lagi. Itu Polisi. tapi udah sambil kuliah posisi. Iya, sambil kuliah. Dan kuliah saya tinggal. Tinggal. Iya, bukan Atau tinggal, cuti. tapi saya Cuti. enggak cuti. Enggak Ya enggak cuti. masuk Bolos. aja. Skip. Terus 2017 Hah? saya masih penasaran nih. penasaran yang Daftar polisi sama STMKG. STMKG lagi. Oh iya. Terus Saya itu malah daftarnya di Jakarta. Wah, ini Di pokoknya 2017 itu tahun-tahun yang terberat buat saya. terberat ya. Iya. Terus emang terberatnya itu gara-gara gimana ini? Nah, ini saya mau cerita. Jadinya pas daftar polisi sama daftar STMKG itu kan bareng. Waktunya kan nggak begitu jauh lah jaraknya. Terus di polisi itu pas pengumuman itu tanggalnya itu kalau nggak salah ini bukan tanggal sih harinya. Harinya itu Jumat. Jumat itu pemeriksaan kesehatan di polisi. Terus saya itu kan jadwal seminggu sebelum itu kan udah keluar, seminggu sebelum itu sudah keluar jadwalnya. Yang polisi itu. Yang polisi Jumat. Nah, terus hari Senin itu jadwal STMKG keluar lagi. Nah, saya kan daftar STMKG di Jakarta. Dan ternyata itu jadwal Sama-sama di Jakarta atau itu berarti? Oh enggak, polisi di Jawa Tengah, Mas. Oh di Jawa Tengah. Iya, Cuman Jawa Tengah. STMKG-nya di Jakarta. Terus Jadinya STMKG keluar jadwalnya itu hari Kamis. Nah, saya kan bingung. Hari Kamis di Jakarta, hari Jumat sudah harus di Semarang kan. Nah, itu. Terus saya memutuskan untuk hari Rabu sudah di Jakarta. Hari Kamis tes, alhamdulillah lolos tahap pertama di STMKG. Langsung saya enggak, itu tuh udah pengumuman keterima, bukan keterima sih lolos tesnya. yang STMKG. Terus jadwalnya keluar. Alhamdulillah keluarnya itu hari Sabtu. Waduh. Nah itu tahun-tahun terberat saya itu hari Sabtu. Jumat harus di Semarang, Sabtu udah di Jakarta lagi. Nah itu bolak-balik. Saya dari Jakarta naik kereta ke Semarang. Semarang. Pagi sudah sampai Semarang, saya tidur. Nah terus hari Jumat paginya kan pokoknya hari Jumat jam 2 saya udah di Semarang tidur. Cuma 4 jam, jam 6 saya udah tes kesehatan di polisi. Jadi ya wajar kalau tensi saya tinggi. Soalnya mungkin gini ya, kayak
Mungkin Anda pikiran terlalu, juga. Fokus buat itu kan mondar-mandir, badan capek. Sebenarnya ada satu cara yang mungkin pada saat itu ya karena mungkin Anda belum tahu ya. Soalnya kalau kayak di biologi itu ada yang namanya amuba itu bisa membelah diri. Misalnya mungkin Anda bisa membelah diri kan, satu tinggal aja di Semarang, satu tinggal aja di Jakarta gitu. Jadi kan. saya setengah gini ya. Setengah gitu loh. Jadi jalannya gini gitu kan, satu kan lumayan, tangan satu kaki satu kan. Podcast apa sih Mas? Terus habis itu pas hari Jumatnya ya Jumat tes tes kesehatan, tensi saya tinggi, terus dicek. Wah itulah, saya kalau mau cerita di sini juga agak jijik sih sebenarnya. Gimana ya? Ya kita tahu lah di kita sudah menerima kejijikan itu dari awal sih sebenarnya gitu loh. Jadi kalau buat teman-teman yang udah pernah jijik, yang pernah tes kesehatan apalagi di polisi apa di tentara itu pasti tahu lah kalau pas tes kesehatan hitungannya kayak dihudani ngono lah Mas. Kayak dihudani terus ya itulah dihudani itu tuh maksudnya dalam artian buat diapain buat ya buat dicek dalamannya siapa tahu ada yang selewah siji. Kalau masalah daleman kan kita udah ada ronsen Mas, kenapa harus ini kan? Ya enggak Mas. Masa jebret gitu kan kalau ronsen kan itu daleman tulang yang kelihatan ini kan. Nah ini daleman yang apa ini? Ya inilah yang ya kita tahu lah itulah. Ya mungkin bukan kita, mungkin Anda. Saya itu nggak tahu yang dimaksud Anda itu gitu loh. Ya itulah kayak alat vital kita terus gitu. bagian-bagian itu. Itu dicek gitu. Ya dicek sampai di bagian mohon maaf ya anus gitu. Kalau macam dicek semua ya. Dicek ya kan itulah. Habis itu terus kesehatan sudah kita nunggu nih. Pokoknya jam yang jelas tensi udah tinggi tadi ya. Masalah yang mohon maaf anus dan lain-lain itu juga gimana itu urusan belakang ya. Tensi udah tinggi dulu kan. Udah tinggi udah down lah itu. Tapi tensi tinggi itu saya agak ngeyel. Kan itu ngeceknya tensi pakai digital. Saya minta bukan yang pakai yang di itu yang ada itu termometer kayak gini. Ya itu saya mintanya kayak itu. Yang manual itu. Yang manual. Terus alhamdulillah tensi bukan cuma di 125. 120. Terus lebih dari 120 lah. Ya hitungannya udah tinggi lah kalau itu. Ya, udah kelar kesehatan. Kita nunggu sampai malam gitu. Nunggu sampai malam dia diumumin. Pokoknya yang disebutin mohon keluar. Saya udah yakin lah hitungannya udah berdoa udah segala macam lah. Wah, ternyata nama saya dipanggil. Ya udah saya langsung merenung. Jadi langsung ya secara otomatis gagal lagi untuk yang kedua kalinya. Polisi. Terus masih ada STMKG di Jakarta. Saya masih percaya diri waktu itu. Masih belum gon banget. Belum terlalu tertinggal gitu kan. Tertinggal, masih ada STMKG, ada secah harapan. Terus habis itu langsung balik ke Jakarta. Langsung, saya nginep dulu kan kecapek itu. Berarti nggak jadi langsung. Katanya langsung. Malah gimana sih? Yang nginep itu hitungannya nggak sehari Mas itu Mas. Cuma berapa jam ya tidur langsung. Jadwal penerbangan saya gaya sitik Mas nganggo pesawat ben rada cepet. Oh itu pakai pesawat? Oh iya pertama kali Mas saya naik pesawat itu Mas. Langsung terbang ke Jakarta turun di Halim. Untuk mempersingkat waktu ya. Soalnya kalau kayak bis kereta mungkin tetap itu kan hitungannya paling dari Semarang 7 jam 8 jam lah itu. Itu maka saya putuskan pakai pesawat aja lah biar nggak pati capek loh. Sampai ke Jakarta terus saya prepare, saya tes jam 3. Itu tes hitungannya kayak tes akademik gitu loh. Jam 3 sore tes akademik. Iya, tes akademik kayak ada matematika, fisika, terus kimia, geografi. Iya, bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga. Fisika, matematika, bahasa Inggris. Itu. Saya kan udah lama nggak nyekel fisika, Mas. Kan soalnya setahun udah kuliah. Kok ada bias banget ya Mas? Ini Mas, kipasnya ngece Mas. Kirain efek dari cerita STMKG itu terus terbawa cuaca. Iya, terbawa emosi Mas ini Mas. Emosi itu. Mengenang lagi, mengorek luka yang dulu ya. Ya ini kan cerita kegagalan Mas. Walaupun ya istilahnya kita mengorek luka itu untuk kebaikan para
saudara-saudara kita yang lain belum gitu. merasakan kegagalan. Jadi biar nggak kaget. Iya, nggak Kalau kaget. kegagalan itu nggak harus direnungi terus gitu kan. Kita harus move on walaupun entar gagal lagi. Terus habis itu udah jam 3 tes apa namanya? Tes gitu. Alhamdulillah hasil. Fisika nggak lolos. Nggak lolos. Udah yang pertama udah nggak lolos. Nggak lolos. Udah agak Matematika alhamdulillah lolos. Lolos. Bahasa Inggris alhamdulillah lolos. Tapi kan fisika nggak lolos berarti kan udah gugur semuanya. Ya Oh, udah. berarti itu harus dari Harus semua itu harus lolos. Lolos semua. Iya, harus ada passing grade-nya lah hitungannya. Terus habis itu baru bisa lanjut ke proses yang selanjutnya. Langsung kalau udah itu udah naik Lolos ke semua. rankingan lah hitungannya. Udah nggak lolos itu, aduh ini udah. Jadi yang secercah harapan itu Udah sirna lagi gitu ya. Baru Udah nggak ada harapan lagi ya itu. baru secercah udah Nggak ada. lagi kan gitu kan. Nah itu kan pendaftaran mungkin di tengah-tengah tahun mas. Tengah-tengah tahun. 2017. 2017. Akhir 17 ada pendaftaran CPNS. CPNS. Beda Kemenkumham. lagi itu berarti ya. Wah, Istilahnya beda Polri lagi. dan SMKB udah Iya. 2 kali, udah ini Udah. dari jalan lain berarti. Ya CPNS, Kemenkumham. Kemenkumham. Saya rewangi les, bimbel. Emang itu ada apa Ada mas, bimbel CPNS itu ada buat Oh, teman-teman ada. yang mau mempersiapkan diri untuk mendaftar CPNS. Lebih baik Anda bimbel soalnya lebih terarah cara belajarnya. Maksudnya kok sebenarnya kalau kayak saya ya baru kali ini saya tahu. Cuman dulu emang saya pernah juga nyoba CPNS ya. Cuman kan istilahnya langsung daftar-daftar aja Iya, gitu. kan gagal ya. Iya, kalau saya sih ya udah nggak perlu Oh, gagal. Biasa sombong kan. Ya sudah tahu. Kan. Ya saya kan bisa sombong soal kegagalan mas. Jadi, Keberhasilan saya belum bisa sombong. iya, makanya itu. Apa yang bisa disombongkan ya sombongkan Sombongkan aja. Apa saja, yang mumpung itu. bisa gitu kan. Iya. Walaupun itu kegagalan gitu. Iya. Terus habis itu bimbel itu kayak gimana ya? Kayak maksudnya kayak emang ada guru khusus. Ada itu kayak Apa namanya kayak emang kalau bimbel kan biasanya kayak yang apa ya bukan instansi sih apa ya kayak maksudnya ada kantornya gitu terus ada di gurunya, Jogja, di gurunya Jogja gitu. ada. Saya bimbel Emang kayak gitu berarti. ada. Kirain Di cuma les- personal gitu. Iya di bimbel CPNS itu kan ada pelajarannya sendiri-sendiri. Soalnya kan di pendaftaran CPNS itu kan ada tes TKD, tes kemampuan dasar. Nah tes kemampuan dasar itu dibagi lagi. Ada tes TIU, tes TWK, tes TKP, kepribadian, intelijen umum, terus tes wawasan kebangsaan. Nah itu ada gurunya sendiri-sendiri. Nah itu di sana diajarin. Nah saya kan hitungannya gimana ya, biar belajarnya terarah gitu loh. Pokoknya ini harus jadi. Soalnya saya bosan kuliah mas, jujur mas. Sebenarnya bosan kuliah ya. Iya. Makanya sampai udah kuliah tapi ditinggal. Iya itu buat mendaftar supaya biar dapat pekerjaan yang lebih baik. Ya sebenarnya sih ya enak-enak aja kuliah sih, tapi Iya sih. merasa jenuh. Nah, terus udah akhir tahun itu ada pendaftaran, saya daftar, saya bimbel dan Itu akhirnya bimbelnya berlangsung berapa lama? Maksudnya itu cuma 2 minggu. 2 minggu ya. 2 minggu tapi full. Tapi emang itu modelnya kalau bimbel yang CPNS itu emang modelnya per 2 minggu ya. Jadi masuk 2 minggu udah. Ya tergantung itu sih apa kantornya juga sih yang melaksanakan. Tapi kan itu. kemungkinan besar kayak mungkin teman-teman juga istilahnya kalau misalnya ada apa kayak gitu kan mungkin ya paling spare waktu beberapa minggu sebelumnya buat sebelum belajar, tes gitu kan, itu kan rata-rata biasanya kan iya. Tapi itu 2 minggu ya, udah 2 minggu full tiba saat saya tuh apa tes TKD CPNS di Semarang. Dah set, alhamdulillah TKD lolos, hasilnya udah lumayan. Terus itu kan di ranking, kalau sudah lolos di ranking perankingan 3 kali kuota dari kuota CPNS di Jawa Tengah ini. Berarti berapa giga itu? Tadi katanya kuotanya biasanya kalau saya ke counter itu biasanya Mas beli kuota yang 1 giga. Kuota formasi kapasitas. Ya penerimaannya itu berapa? Kapasitas Ya. penerimaannya gitu kan. Ya, di Jawa Tengah itu Kemenkumham itu membutuhkan kuota 600-an buat laki-laki. 600 dikali 3 kan berarti 1.800. Soalnya kan 600 dikali 3. iya Mas, itu kan tiganya itu jadi kan kita TKD dulu.
Nah, habis TKD kita lolos terus di prankingan. Nah, prankingan itu kan dari kuota dikali 3. Jadi 1.800. Alhamdulillah saya masuk. Padahal nggak mesti itu jumlahnya totalnya 1.800 ya. Cuman istilahnya rumusnya emang harus dikali 3. Iya, ya, tergantung daerahnya sendiri yang membutuhkan kuota. Oke. Nah, terus Jawa Tengah itu 600 dikali 3 kan hitungannya 1.800. 1.800 alhamdulillah saya dapat ranking di 500. Di 500 besar. Wah, saya udah dari pede. 1.800 gitu ya. Nah, terus Udah pede. Nah, kan habis TKD terus lanjut ke TKB, tes kemampuan bidang. Nah, kalau di Kemenkumham khususnya di Polsuspas itu polisi khusus lapas itu TKB-nya jasmani, lari, terus sit up, push up, pull up, shuttle run gitu. Nah, dikarenakan saya posisi itu sudah kuliah, jadi malas untuk beraktivitas fisik karena kita tahu sendiri rebahan kan kaum rebahan ya. Kaum rebahan for life gitu. Nah, akhirnya saya nggak pati kuat untuk lari. Lari nggak kuat, cuma dapat berapa itu 12 menit, saya cuma dapat nggak nyampe 5. Karena itu posisinya di Semarang, Mas. Panas sekali kita tahu kan, posisi Semarang itu. Iya, saya pernah stay beberapa hari di sana, emang Semarang panas ya. Kadang kalau kita dikasih kipas pun tetap panas. Iya, terbalik malah. Udara panas diputarnya tetap kembali lagi panas gitu. Iya, malah. Emang kayak gitu sih. Posisi di Semarang emang panas banget. Terus itu lari cuma kuat 5 lah, nggak nyampe 5 lah pokoknya. Panas banget. Terus habis lari pull up. Nah, pull up kan badan sudah segini mau pull up. Kan kasihan tiangnya sebenarnya. Saya kuat cuma 8 Mas. Iya, itu 8 udah empet-empetan Mas itu sebenarnya. Soalnya yang setelah Anda juga kasihan ya, karena udah pada bengkong-bengkong gitu. Gimana gitu. Cuma kuat 8 habis pull up terus itu apa? Sit up. Ya, sit up. Habis sit up udah lumayan sih kalau sit up kan. Habis sit up terus push up. Push up juga lumayan hasilnya. Terus shuttle run. Nah, itu shuttle run. Lari muter 8 kan saya bingung. Nah, saya itu sempat lari model 9. Bukan 8 tapi model 9. Karena saya bingung soalnya dulu. Nah, sampai kayak gitu suruh ngulang tapi ya cuma dapat berapa detik lah itulah. Kan 8 gini, terus yang bilang berarti Anda larinya gini. Iya. Gini gitu. Enggak, saya lari itu udah kayak 8 hampir 8 terus angkanya 9 gitu. Harusnya kan larinya 8 gitu terus terakhir baru lurus. Ya, saya belum lurus sudah lurus. belum 8 udah lurus ya. Belum 8 udah lurus. Jadi kan 89. 89 itu benar juga. Terus dari itu gagal juga berarti. Enggak, itu pokoknya masih bisa lanjut itu dari 500 besar itu. Itu kan jadinya kalau udah di ranking harus menyelesaikan semuanya, tes semuanya. Kan itu TKB meliputi tes fisik tadi, jasmani, terus habis itu ke wawancara. Nah, kan udah nilainya keluar itu. Ini kok nilainya kok mengkhawatirkan gitu loh, Mas. Nah, terus ketika cuma dikategorikan cukup kurang. Cukup, jangan diteruskan lagi. Cukup kurang. Nah, itu. Terus saya itu kan habis itu udah kan. Terus ke wawancara. Tes wawancara. Nah, wawancara itu gimana? Wawancara itu ya ditanyain namanya siapa, bapaknya kerja di mana, terus ya kayak bengai itulah Mas, terus ditanyain. Berarti itu kalau kayak dikasih kamera bisa jadi foto. Iya, itu aja. Harusnya Kemenkumham itu ya bikin foto kayak gitu ya buat wawancara itu biar masukkan Kemenkumham mungkin bisa. Lumayan dapat sambil kerja kan bisa sambil konten ya. Terus habis dari wawancara udah Mas. Apa yang terjadi di wawancara? Wawancara itu meliputi ya itu ditanyain ngalor ngidul gitulah, tanyain ya itu terus tanyain apa sih keahliannya, kelebihannya. Saya makan mau menjawab kelebihan berat badan kan juga gak enak. Bukan gak enak, emang itu enggak etis. Enggak etis
dan nggak ada gunanya juga gitu kan. Kalau kelebihan berat badan pun sana udah bisa lihat gitu. Nggak perlu ditekankan lagi kan. Nah terus habis itu Ditanyain apa sih kelebihannya, ya saya jawab kan, saya bisa taekwondo Pak, itu saya praktekin taekwondo gitu, ya kayak basis 1, basis 2 gitu, di peragain di taekwondo kayak gerak-gerakannya itu, terus gerak-gerakan apalagi dasar lah ya. apalagi selain taekwondo bisa menggambar Pak, ya walaupun gambaran saya jelek, jadi di sana itu saya suruh menggambar itu pewawancaranya. Oh kayak ngelukis yang wawancara itu. Iya. Ya saya ngelukis ngasal aja itu Mas. Ngasal ya walaupun gak mirip ya itu. Ya di sana cuma diketawain sama itu. Itu cerita yang lucu lah pokoknya yang di itu. Nah, Masih ada nggak di foto nggak itu pas waktu itu? Enggak, ya? Mas. Aduh, aku penasaran. Enggak ada gunanya juga sih Mas kalau di foto Mas. Ya enggak, saya penasaran aja gitu loh gambarnya seperti apa gitu loh. Oh, itu. Soalnya nggak ada sama. Tapi gini Mas, soalnya itu saya menunjukkan sertifikat lomba menggambar di Kodim Purworejo itu kan ada sertifikatnya, ada sertifikat ya. Anda dapat juara berarti? Enggak, cuma sebagai peserta aja. Ya kan biasanya kalau sertifikat Mas, ya maksudnya sertifikat Enggak Mas, itu kejuaraan. semuanya itu dikasih sertifikat. Ya itu cerita bohong ngapain, semua peserta yang nggak bisa gambar cuma bisa gambar bundel ditambah bundel aja ya juga dapat gitu loh. Kenapa dengan PD-nya? Tapi saya juga bingung Mas, kok bisa saya mewakili SMA gitu loh. Buat gambar di Kodim Karena gitu. cuma Anda yang rasa gitu sih. Enggak, ini serius Mas, gambaran saya dulu dilala pas bejone pas sapi Mas. Gambar itu kayak bukan gambar itu sih kayak bikin, pokoknya dulu di SMA itu kayak bikin gambaran tapi bukan pakai pewarna gitu, cuma pakai tinta yang kental itu terus di titik-titik dibikin kayak gitulah. Nah dilala saya tinta pulpen. bukan tinta kayak bukan tinta sih kayak sini Cat kayak air. ya, cat tapi bentuknya kayak pasta gitu loh. Oh, terus kan pastel. Nah, gitulah. Tapi pastel kan biasanya Panganan Mas. Ya biasanya. Iya, yang itulah pokoknya. Itulah. Dilala pas sapi Mas, gambar dulala. Ini saya nggak punya fotonya, ntar fotoin dimasukkan ya. Pokoknya bagus lah. Bagus ya. Boleh lah. Bagus. Dilala itu sama guru kesenian saya disuruh itu. Ya, saya kaget dong. Cuma itu gambaran dilala pas ngawur, dilala pas sapi. Itulah, cuma itu keberhasilan saya Mas. Mewakili. Keberhasilan yang tidak disengaja. Iya, tidak Karena disengaja. kalau disengaja tak kira juga mungkin gagal juga. Terus habis itu dari tes tadi itu yang CPNS itu ya? Ada kasih kelebihan itu taekwondo sama gambar terus pokoknya udah selesai, nilai sudah keluar. Ya lumayan lah dengan nilai 80 berapa gitu dulu. Itu ya lumayan agak membantu, tapi pas pengumuman akhir itu ya itu nilainya kalah di jasmani. Jasmani ya. Ya, jadi memang jasmani tadi ya. Iya, jasmani, tapi alhamdulillah rohani masih benar. Rohani masih. Ya patut disyukuri. Walaupun sih. selewat sithik Mas. Iya. Sebenarnya mau dibilang sehat ya gimana, enggak dibilang sehat ya gimana juga gitu kan. Cuman ya udahlah kita anggap aja Sehat. Daripada bingung. Nah, itu Terus habis udah itu, pengumuman gagal. Wah, Berarti ini 3 kali sampai wah ya enggak lah ini ya berarti 5 ya. 5 kali gagal. 5 kali gagal. 5 kali gagal. Habis Terus kegagalan yang kelima ini, ada lagi STMKG daftar 2018. STMKG itu datang lagi tuh. Wah iya, Datang lagi. langsung daftar lagi ya. STMKG-nya mungkin sampai apel sama Iya. Loh, cah iki meneh lho. pertama gagal, kedua gagal, kok yo kayak jajal. Loh itu masih penasaran. Fighting spiritnya ya. Fight semua langsung. Terus coba lagi. Ini Nyoba lagi. tadi CPNS juga gagal. Mosro biar kok mele. Terus habis itu kuliah dulu lagi Ya, kuliah. nunggu STM KG itu kuliah. Tapi saya barengi juga itu
latihan fisika. Saya kan ambil hukum mas, wakil ambil hukum kok belajarnya fisika kan rada nabrak toh. Iya. Terus daftar itu belajar fisika lagi, soalnya kan tahun kemarin gagalnya di fisika. Nah pas TMKG, TKD lolos karena udah itulah. Udah pengalaman yang sebelumnya udah lolos juga. Nah pas TKA yang akademik itu pokoknya udah sinau fisika udah kelar. Nah dilalah mas, fisikanya alhamdulillah lolos. Yang lain lolos, bahasa Inggrisnya lolos, matematika aja lolos. Ya itu stres lagi saya itu hampir nangis mas di sana mas. Saya elingan banget mas itu mas di Ciracas mas. Ciracas. Oh itu di Ciracas yang Jakarta. STMKG yang STMKG yang di Jakarta di setelah Ciracas. CPNS itu di Ciracas. Iya ya sebelum CPNS juga di Ciracas juga. Itu kalau Ciracas sama Carica itu sebelahan apa gimana sih mas? Jauh mas itu mas. Jauh mas. Saudara tapi jauh. Jauh itu tetanggaan mungkin mas. Terus di Ciracas. Ciracas di situ gagal lagi. Tapi yang kan sebelum TKA TKD berhasil. Saya nazar. Kalau TKD berhasil jalan kaki. Gua enggak mas semaput mana yang enggak bisa mas lagi malah. Ya itu kalau nyampe kalau enggak malah jadi gawean. Jadi gawean yang wong liya kan. Terus itu nazar kan dari kantornya BKN di Ciracas itu sama kos-kosan? Bukan kos-kosan, terminal Kampung Rambutan mas. Terminal Kampung. Oh itu ceritanya langsung kalau misalnya ini langsung mau pulang. Jalan kaki dari itu sampai ke terminal Rambutan. Padahal kan cuma dekat itu ya. Ya dekat tapi ya tahu sendirilah jalanan Jakarta kan kayak gitu kan. Nah terus itu udah nazar dipenuhi. Pokoknya ini kan itu jalur yang dekat, ada yang jalur lebih jauh. Lapin dulu mas. Biasanya suka banget Anda itu semangat banget gitu loh, tapi ini AC-nya nggak nyala ya mas? Nyala mas, cuma nggak tahu ya mungkin terbakar oleh semangat Anda itu loh, jadi kalah dia dinginnya. Ini freonnya jalur ganti mas ini mas kayaknya. Freonnya, Sarjo kemarin itu diganti kan? Udah sama Sarjo itu fasilitas diopen semua. Terus panas ya mas? Ya mungkin itu tadi terlalu semangat. Itu udah jangan semangat lah. Ini cerita kegagalan harus semangat mas, harus semangat. Tapi kalau cerita keberhasilan nggak perlu semangat. Nggak perlu semangat, biasa aja dikira sombong nanti. Iya kan? Kegagalan harus semangat ya. Nggak bisa kalau kegagalan gagal kok sombong gitu. Gagal. Itu lucu kan. Udah itu ada jalur yang lebih jauh lagi. Pas TKA itu nazar lagi. Pokoknya kalau ini lolos, jualan kaki lebih jauh. Dilalah lolos mas. Karena nggak lolos, saya itu hampir nangis di itu pos satpam. Iya, saya udah berbes milih itulah. Udah kesana kemari selalu gagal terus udah dilalah gitu itu ya. Ada satpam meneng-eneng udah mas sabar tahun depan lagi daftar. Terus habis itu tetangga Anda yang Mbak Sabar itu datang? Enggak tetap aja ya dipanggil enggak datang sabar tahun depan daftar lagi mas. Ya saya cuma jawab mas udah nggak bisa pak umurnya udah habis. Oh ya udah mas, berarti bukan rezeki. Tapi Anda harus bersyukur mas. Iya. Pada waktu itu kan ngomong umurnya udah habis. Tapi hari ini masih bisa di sini kan? Bukan umur habis mas, tapi umur pendaftaran kan ada batasnya itu. Batas umur pendaftaran. Batas umur pendaftaran udah hitungannya udah itulah. Terakhir lah. Perjuangan terakhir itu pokoknya. Ya mungkin bukan jalannya di situ kan. Itu bukan jalan ninja kan. Bukan jalan ninja. Iya, apalagi JNT itu Ninja Express itu. Nanti bisa di-endorse itu. Nanti kita taruh di sini. Ini daripada lampu-lampu mengganggu. Mas, ini yang namanya itu tumbler, Mas. Oh, tumbler berarti agak nakal lah ya Mas ini. Kalau itu bener. Terus gimana habis itu gagal udah umur habis terus kan itu nazar dulu nih mas. Kalau nazar udah terpenuhi kan ini kan gagal berarti nazar tidak harus dipenuhi kan. Ya saya pesan Gojek mas.
Pesan Gojek dari itu sampai kantor BKN itu sampai ke terminal. Berarti mungkin kalau kayak Najar juga belum berpihak pada Anda ya. Iya. Si Kan Najar itu itu. tertinggal Soalnya mungkin Anda kurang jauh, Mas. Oh ya, harusnya lebih jauh lagi ya, Pak. Jauh lagi kemungkinan bisa lolos. Bisa lolos. Soalnya gini, pas waktu itu pengalaman saya itu gimana, Mas? SMA itu kalau misalnya saya nggak minta nilai bagus apa enggak, yang enggak. penting lulus. Lulus. Bisa lulus aja. Saya Najar itu dari SMA 2 Kutarjo sampai rumah saya jalan kaki, kan itu hitungannya udah sekitar 5 kilo. 5 kilo dari Hongkong, sekitar 14-an kilo lah, 14-15 kilo lah itu. Nah itu kalau Anda mungkin besok lagi kalau ada yang kesempatan buat apa lagi, Anda Najarnya yang agak jauh lagi. Ya. Soalnya semakin tersiksa ya, Mas. semakin tersiksa, jadi gitu kan, kayak Tuhan itu lihat kita tuh ya Allah kasihan kan gitu kan. Terus gitu. soalnya kalau dekat kan kayaknya ini aja nggak dinajarin orang banyak dari situ jalan kaki ke sana. Bahkan gitu. ada yang lebih jauh lagi ya. Ada yang lebih jauh lagi gitu loh. Ini Najar lo cuma segini. Cuma segini gitu kan. Soalnya pas waktu itu ya benar. Terus Najar itu Jadi buat teman-teman kalau mau Najar harusnya di luar jangkauan teman-teman sendiri. kira-kira itu aja. yang agak menantang dikit gitu Oh. saya agak Iya. gitu kan. Soalnya beneran waktu itu tuh agak ngenes ya, maksudnya ya seneng udah lolos dan waktu itu 100% angkatan saya itu kan. Nah, terus pulang gitu kan, jalan kaki berdua sama teman saya itu rumahnya Ketawang. Nah, terus Jalan kaki juga, Pak. jalan kaki juga, jadi itu berdua gitu kan, ya kayak ya emang mungkin sekilas kayak kalau orang lihat kayak orang bego gitu loh. Ngopo iki wis kelulusan kok malah do ungklak-ungkluk kan, sing liyane wis do nang warung makan-makan ngono kan. Enggak ikut geber-geber, Mas. Oh, enggak ikut geber-geber kan, kalau di SMA 2 juga enggak boleh pakai seragam. Pakainya maksudnya pakai putih hitam kayak orang training itulah. Oh, enggak pakai jas berarti. Pakai jas ya? Enggak lah, ngapain juga pakai jas. Terus Enggak hujan. gambar kuwi apa sebenarnya aku untuk ya itulah ya, makanya mungkin kalau saya jadi keinget pas waktu itu Najar saya, mungkin usulan saya besok lagi kalau ada kesempatan apa Anda mencoba dinajarin itu, Najarnya sing rada sing di luar jangkauan ya. Ya sebenarnya enggak di luar jangkauan sih, cuma Di luar kemampuan manusia. ya enggak di luar kemampuan, wong nyatanya saya juga sampai rumah gitu. Maksudnya yang agak menantang dikit, yang agak ada perjuangannya. ada perjuangannya gitu loh kan. Jadi agak ya kalau misalnya jalan ya yang agak jauhan lagi lah misalnya, kalau misalnya puasa ya yang agak lamaan lagi gitu mungkin. Puasa sahur apa enggak buka-buka. Enggak usah sahur, enggak usah buka gitu selama sebulan kan lumayan kan. Ya itu. Dah nih gagal, STMKG dah memutuskan untuk kuliah lagi. Gila lah, Mas. 2018 akhir. Wadah CPNS Kemenkumham. Ada lagi. Ada lagi. Kok ini kok kebetulan ada terus ya. Saya sebenarnya udah mulai capek gitu loh. Itu lagi dan gagal lagi. Tapi coba ini kita kan telusuri. kontennya kegagalan. Cerita kegagalan. Kegagalan yang berulang-ulang dan sangat melelahkan ya terus. Nah, 2018 akhir ada CPNS Kemenkumham lagi, Polsusulas juga. Terus saya daftar, tapi itu juga kuotanya agak ngawur, Mas. Satu Jawa Tengah itu kuotanya buat laki-laki kalau nggak salah itu cuma 22. 22. Yang daftar 10.000 lebih. Padahal Anda yang sebelumnya itu kuota lebih banyak. Gagal, apalagi yang ini. Yang ini gitu tapi tetap nekat juga. Wah, nekat aja. Wah, tapi itu 18 itu paling ngenes, Mas, tenang, Mas. Terus gimana? Langsung auto gagal juga kan? Enggak, ini cerita dulu. Mau cerita dulu. Saya Terus? mulai keringetan juga tuh. Itu kan. Ya, Anda terlalu semangat juga sih kan. Ini AC-nya emang harus diservis, Mas. Kayaknya enggak karena saya yang semangat, kayaknya keringet Anda pada banjir ke sini, Mas. Terus gimana? Coba lagi. Nyoba lagi, saya daftar, udah lolos administrasi segala macam, tiba saatnya buat TKD, tes lagi. Nah, itu pas zaman-zaman itu kan mungkin sistemnya belum bagus lah, jadinya pas pendaftaran pas gelombang saya hari itu dilalah sistemnya down.
saya harusnya jam 11 System siang. of down berarti ya. Oh, itu drum itu. Nah, itu pas sistemnya down harusnya jadwal saya jam 11 siang diundur. Nggak diundurnya 11 juga. malam. Wah, nggak tahu Mas itu. Kalau 11 malam Mending ya. bukan, maksudnya kalau udah tahu jam 11 malam kan kita bisa istirahat dulu. Nah, ini kan nggak tahu kan. Nunggu dari jam 11 siang sampai jam maghrib, jam 6. Jam 6 itu saya ingat banget dulu pas maghrib, habis maghriban itu baru masuk pintu ngantri dulu. Nah, itu jam 6 ngantri baru masuk ke komputer itu kan tesnya pakai komputer Mas. Baru masuk sekitar jam 8 atau jam berapa itu. Pokoknya saya ingat banget itu keluar dari ruangannya itu jam 10 malam. Jam 10 malam. Jam 10 malam. Nah, TKD alhamdulillah lolos. Tapi kan kalau lolos kan belum tentu masuk ke TKB. Harus trainingan dulu. Set nunggu trainingan. Sebenarnya udah nggak enak perasaannya kan. Iya. Cuma kan 22 kan, 22 kali 3 lagi toh. Nah, itu udah nggak lolos. Berarti kan cuma kuotanya 66. Ya, udah ya otomatis lah nggak lolos. Nggak lolos ya. Dengan perjuangan yang itu, walah sampai itu Mas kapusan apa? bukan kapusan sih sebenarnya, Ketipu. bukan, jadi Terbohongi. bukan di ruangan bukan di ruangan, di tempat buat tesnya itu kan ada yang jualan tahu gimbal khas itu saya nggak tahu harganya, tak kira 15.000 apa 10.000 itu. Yo hitungannya wong Purworejo ning Semarang kan orang ngerti regane makanannya di situ. Nah, ternyata itu harganya 25.000 Mas. Satu porsinya. Satu porsi segitu. Nah, saya kan waduh, kok rasanya kok eman-eman. Tahu gitu kan makan di mana itu. Buat yang lebih kenyang lagi. Buat lebih kenyang lagi. Cuman sebenarnya dari situ bukan kesalahan si penjualnya juga. Iya, ya kesalahan saya juga nggak tanya harga. Nggak tanya harga gitu loh. Kenapa harus sok-sokan gitu, sok mutusin sendiri. Ini pasti harganya segini gitu kan. Nah, bahkan wis entek bayar kaget lagi grundelan kan. Makanya biasakan tanya dulu ya. Pengalaman lagi kan. Pengalaman lagi. Itu masih mending kayak yang berita yang pas waktu viral waktu itu yang di warung itu yang lesehan di itu sampai berapa juta itu kan. Anda bersyukur baru maksudnya mengiranya 10-15 ini 25 masih inilah gitu loh. Kalau Anda pikirnya 10-15 kok 1 juta artinya gimana itu Anda? Gak bisa pulang mungkin guling-guling di sana. Iya kan? Lebih ngenes lagi. Berat itu pokoknya ada. Terus habis makan tahu gimbal bisa pulang. Pulang. Oh, itu sebelum tes itu. Oh, itu sebelum tes. Para lapar bingung nggak ada kepastian jam berapa, wes madang bae sih lah. Daripada mumet-mumet. Malah ternyata mumet tenan Mas ya. Itu gagal pulang dan jam 10 malam. 10 malam dari sana langsung 12 ke Purworejo sampai Magelang kehujanan Mas. Itu pakai bis apa kendaraan sendiri? Oh ya motor Mas aku Mas. Wis rende-rende nganggo motor langsung gas berarti ya. Gas. Sampai Magelang kehujanan sampai Purworejo terus ke bus. No ya netes terus. Cendol sama. Terus udah sampai rumah jam ya sekitar jam 12-an lebih lah. Jam 12-an lebih. Ya hampir setengah satu lah, setengah satu. Ya biasanya rata-rata ya 3 jaman lah ya. 3 jaman. Nah itu udah nunggu motor ya 3 jaman lah ya. Ya udah tuh nunggu ya udah tahu lah hasilnya. Kita orang terulang lagi yang sebelumnya gitu. Jadi kalau semakin banyak kita menerima kegagalan, kita gagal lagi itu udah biasa. Udah biasa ya. Udah biasa. Udah nggak ada lagi nangis-nangis di pos satpam, nggak ada nasar itu nggak ada. Langsung aja udah kalau udah terima gagal, gagal. Wis tahu. Tapi berarti Anda kagetnya kalau dikasih keberhasilan. Malah kaget malah jadi gagal. Karena udah terbiasa gagal, jadi mendarah daging gitu ya. Mendarah daging, biasa udah biasa lah gagal. Jadinya itu nggak usah teman-teman
nggak usah takut kalau gagal itu malah justru baik. Nah, karena ada pepatah yang mengatakan juga kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Nah, ini saya tertunda terus masih. Ya mungkin tertundanya agak lama ya. Buat itu. orang satu dengan yang lainnya mungkin ketertundaannya beda-beda. beda. Ada yang langsung des, ada yang tertunda bentar, ada yang tertunda lama kayak jenengan kan gitu kan, kasihan banget kan. Tuh, terus 2019 ada lagi CPNS daftar itu. Kenapa sih masih ada terus Mas? Kenapa sih Anda nggak capek gitu loh? Gak pernah capek Mas, saya seneng Mas kalau nyoba-nyoba, ya bukan nyoba-nyoba sih. Iya. Ya bukan nyoba. Bukan nyoba, kalau nyoba kan kita udah ada gregetnya gitu, wah. Jadi nggak ya, lolos nggak ya gitu kan. Kalau ini kan udah alah paling gagal lagi tapi tetap nyoba gitu loh. Kita kan nggak tahu kalau mau Iya. gagal lagi. Wes penting daftar baik. Daftar lagi 2019 ya itu cerita lama terulang kembali. Gagal lagi. Di rankingan itu gagal lagi, nggak lanjut ke SKB ya kayak gitulah. Ya udah biasa lah Mas kalau gagal-gagal. Udah biasa kalau gagal-gagal. Jadi kita rangkum dari pengalaman Mas Dita. Corone apa Mas? Kata-kata istilahnya mungkin motivasi atau kata-kata mutiara yang kira-kira bisa dibagikan ke teman-teman gitu kan dari kegagalan-kegagalan tersebut. Terus saya kayak mengambil sebuah pembelajaran gitu lah. Ya saya yakin Allah itu pasti mencukupkan kebutuhan kamu di saat kamu butuh. Kalau belum butuh ya berarti Allah belum ngasih gitu loh. Gitu. Kalau udah kepepet banget biasanya langsung adalah pertolongan dari kanan kiri atau dari mana, pasti Allah akan mencukupkan. Mungkin umur segini saya belum dikasih pekerjaan nih. Mungkin masih ada. Ya. Mungkin masih ya alhamdulillah orang tua dan itu masih sehat, bisa mencukupi. Ya mungkin ada lagi yang umur 16 tahun atau 20 tahun dikarenakan dia jadi tulang punggung keluarga, dia dikasih Allah kebutuhan itu, dikasih pekerjaan. Ya, tapi saya pokoknya percaya itulah Allah itu pasti mencukupkan kebutuhan di saat kamu benar-benar membutuhkan. Di saat kamu benar-benar kepepet itu pasti ada pertolongan. Yang dikasih itu apa yang dibutuhkan umatnya, bukan yang diinginkan. Mungkin karena yang diinginkan belum tentu terbaik buat tapi kalau kita pengen menginginkan ya kita harus berusaha. Walaupun itu gagal-gagal kan ya percaya lagi Allah itu kan enggak maha adil lah ya. Iya, maha adil, dan Allah itu pasti akan mengubah suatu kaum jikalau kaum itu merubahnya sendiri, nasib kaum merubah itu sendiri. Itulah intinya. Ya pokoknya jangan lelah untuk berusaha. Terus walaupun kita tahu kita gagal, tapi lebih baik kita mencoba daripada kita tidak tahu sama sekali kan itu. Tidak tahu kemampuan kita, mending kita coba aja itu. Benar. Merubah suatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak merubahnya. Tidak mau merubah nasib kaum itu sendiri. Ya, benar. Soalnya kalau di tempat saya itu mbah kaum juga suka mandiin orang meninggal gitu, itu tanggung jawabnya. Mbah kaum itu perannya juga sangat penting ya dalam bermasyarakat ya. Jadi kalian semua juga jangan meremehkan mbah kaum di desa Anda, kan? Karena mbah kaum sendiri itu juga punya kesempatan untuk merubah Kaum. Oke, ada yang lain yang ingin di-share lagi? Mungkin itu aja Mas. Itu aja ya. Kita share kegagalan. Walaupun itu. Jadi saya kalau ditanya mertua itu, calon mertua itu, jawabnya itu kerjaannya apa Mas? Kerjaan saya nyari kerjaan Bu. Gitu. Jadi mungkin ya ini buat kali ini kita cukupkan sampai sini. Saya mau ngomong sekalian. Jadi besok perbanyak lagi kegagalan. bisa ngobrol-ngobrol lagi gitu loh. Maksudnya dari kegagalan seseorang ini, dari Mas Dita ini bisa menyemangati kalian. Jadi jangan takut dengan kegagalan. Gagal itu hal yang biasa ya. Gagal berhasil itu udah jelas semuanya kayak gitu. Pasti ada gagal, ada berhasilnya gitu ya. Oke, makasih banget. Oke, thanks for coming. Ya, tetap di Jamet Ngejebrus. Ading ding ma ding ding, ding ding ma ding ding, ding ding ma ding ding, ding ding ma ding ding. Pirang menit. Jawab.